Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Ikhwani, STMT. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. Saya telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Siliwangi dan magister di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan saat ini saya aktif mengajar di program studi teknik informatika. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam platform PDD UKT PT. Mata kuliah yang saya akan ambil sebagai contoh dalam video ini adalah basis data. Mata kuliah basis data berjumlah 3 SKS yang diberikan pada semester 3. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep sistem basis data, jenis-jenis pemodelan basis data, lalu bagaimana merancang basis data yang baik, dan perkembangan basis data saat ini. Dalam mata kuliah ini akan diberikan contoh-contoh yang nyata bagaimana basis data itu dirancang, kemudian diimplementasikan dengan baik, salah satunya menggunakan bahasa SQL, dan nanti akan mengembangkan aplikasi menggunakan basis data di dunia nyata, baik itu di industri, kemudian di organisasi, atau misalkan di UMKM yang ada di sekitar kita. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah basis data ini ada beberapa hal. Pertama, CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari basis data. Kemudian yang kedua, CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu merancang basis data dan menjelaskan jenis-jenis basis data. Lalu CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis perancangan basis data. CPMK keempat, mahasiswa mampu melakukan penginstalan tool atau beberapa aplikasi yang bisa kita pilih untuk melakukan pemrograman basis data dengan baik. Lalu CPMK yang kelima adalah mahasiswa harus mampu membuat pemrograman basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi, instansi, atau lembaga atau perusahaan yang ada di sekitar kita sebagai studi kasusnya. Kemudian saya akan sampaikan terkait mata kuliah basis data ini ada 14 pertemuan. Pertama, akan disampaikan terkait sejarah basis data dan konsep dasarnya, bagaimana basis data itu, definisinya, kemudian urgensinya, termasuk juga pentingnya pengolahan basis data di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, akan menjelaskan kamus data untuk basis data di sebuah organisasi atau instansi. Lalu yang ketiga adalah pemodelan basis data menggunakan beberapa tool atau beberapa jenis pemodelan. Kemudian yang keempat, ini merupakan bagian yang penting yaitu perancangan basis data dengan menggunakan Entity Relational Diagram atau ERD. Setelah dibuat, nanti pertemuan kelima kita akan mengkonversikan ERD yang sudah dibuat ke dalam bentuk tabel-tabel Kemudian yang keenam, setelah tabel yang dibuat, perlu didefinisikan apakah tabel yang kita buat itu normal atau tidak. Maka kita akan membahas tentang normalisasi, normalisasi pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, Sampai nanti apakah normalisasi itu perlu dilakukan sampai tahap BCNF atau tidak, Itu di pertemuan 7 kita akan ulas tentang normalisasi sampai BCNF, Lalu setelah selesai membuat ERD dan melakukan normalisasi, akan dilanjutkan bagaimana kita membuat basis data ke dalam bahasa komputer. Kalau istilahnya kita akan menggunakan SQL
DDL ya, atau SQL Data Definition Language ya, untuk pertemuan ke-8. Untuk pertemuan ke-9 kita akan lanjutkan kembali tentang DDL bagian kedua ya, yang merupakan bagian penting, yaitu membuat struktur tabel yang baik ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Lalu yang ke-10, pertemuan ke-10 kita akan menjelaskan tentang manipulasi datanya, yaitu data manipulation language. Tentunya tadi menggunakan SQL, salah satunya adalah perintah select gitu ya. Pertemuan ke-11 kita akan lanjutan tentang DML yang kedua, yaitu perintah select dengan penambahan fungsi yang lain, yaitu select where, kemudian select order, kemudian order by, join, inner join ya. Itu untuk pertemuan 11. Nah, untuk pertemuan ke-12 kita akan menggunakan DML, yaitu pendekatan beberapa hal, yaitu yet more SQL select gitu ya. Tadi select order, kemudian misalnya kita menggunakan fungsi-fungsi yang lain, misalkan increment, decrement, kemudian kita menggunakan beberapa kondisi tertentu, mengkombinasikan beberapa tabel, kemudian mencari data-data yang dibutuhkan. Itu pertemuan ke-12. Nah, pertemuan ke-13 kita akan lanjutkan materi trigger ya, trigger. Kemudian materi ke-14 yaitu backup dan recovery database. Nah, kiranya itu pertemuan 14 ya, untuk mata kuliah dari basis data. Nah, untuk mendukung pembelajaran di atas gitu ya, kita terutama mahasiswa harus menggunakan beberapa referensi utama ya, untuk memudahkan bagaimana memahami database manajemen atau basis data ini dengan baik dan benar. Adapun referensi yang bisa kita gunakan, yang pertama adalah buku dengan judul Introduction to Database Management System, karangan dari Dr. Satinder Bal ya, Mital Gupta, itu dari ISU gitu. Kemudian yang kedua adalah buku Fundamental of Database System, 6th edition, yang ditulis oleh El Masari. Kemudian yang ketiga yaitu buku yang berjudul Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relasional, yang dikarang oleh Abdul Qadir ya. Kemudian berbicara proses pembelajaran basis data yang akan dilakukan, saya akan menggunakan konsep DIA atau Deliver, Interaction, dan Assessment gitu ya, dengan kelas tatap muka di kelas sebanyak 14 pertemuan. Adapun nanti metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah dengan metode ceramah, kemudian yang kedua yaitu presentasi mahasiswa, yang ketiga adalah studi kasus, yang keempat adalah PBL atau problem based learning. Nah, untuk aspek penilaian dalam mata kuliah ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah kehadiran atau keaktifan sebesar 10%, kemudian tugas 10%, untuk UTS 25% dan UAS 25%, serta proyek besar di akhir itu sebesar 30%. Untuk lebih jelasnya terkait proses pembelajaran, berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang dilakukan secara offline atau tatap muka di dalam kelas sebagai contoh unjuk kerja pengajaran dalam Tidharma Perguruan Tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah basis data. Kali ini kita akan membahas tentang Entity Relational Model atau ERD gitu ya, Entity Relational Diagram. Boleh model, boleh diagram. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu basis data gitu ya, pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya gitu ya. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana sih memodelkan basis data gitu ya dalam bentuk ERD ya, atau Entity Relational Model gitu ya. Baik, pembahasan ERD ini ada tujuan capaian pembelajaran yang perlu kita pahami atau kita capai. Yang pertama adalah menjelaskan cara menggunakan pemodelan Entity Relational atau ER dalam desain database gitu ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep dasar model ER yaitu entitas,
relationship, dan atribut. Jadi ada 3 hal ya yang komponen utama di dalam IR. Yang ketiga, menjelaskan teknik diagram model IR menggunakan nanti konsep UML, tapi kita akan menggunakan nanti toolnya IRD Plus gitu ya untuk praktikumnya. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pada model IR yang dikenal dengan jebakan connection atau connection trap gitu ya. Baik, kita akan lanjut ke materi. Nah, tentang IRD itu merupakan pemodelan ya, memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Jadi bagaimana memodelkan struktur data dan hubungannya antar data. Nah, dengan IR kita mencoba menjawab pertanyaan data apa yang kita perlukan. Lalu bagaimana data yang satu berhubungan data yang lain. Jadi sekali data satu dengan yang lain berhubungan gitu ya. Baik. Nah, tentang IR itu tadi ada komponennya 3. Pertama entity atau entitas, kedua ada relationship, relasinya, yang ketiga adalah atribut. Baik, kita bahas yang pertama adalah entity atau entitas. Entitas adalah objek dalam dunia nyata. Ia bisa berupa objek fisik atau objek abstrak, atau kalau di sini istilahnya konsep. Kalau objek fisik, contohnya rumah, manusia, kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah objek konsep atau abstrak, misalkan pekerjaan, rencana, perusahaan gitu ya, atau misalkan jadwal kalau di kampus itu ya, penjadwalan. Nah, mata kuliah itu kan abstrak. Tidak bisa dibentuknya kan abstrak, bukan yang fisik gitu ya. Maka itu kategorinya objek abstrak atau konsep. Lalu yang kedua adalah atribut. Nah, atribut merupakan deskripsi atau mendeskripsikan karakter entitas atau relationship ya. Misalnya adalah pegawai memiliki atribut nik, nama, alamat, nomor HP dan sebagainya. Kalau di kampus misalkan apa ya? Mahasiswa yaitu entitasnya. Kalau atributnya itu ada NIM, nama, alamat, hobi dan sebagainya. Itu adalah atribut. Atribut itu ya karakteristik dari sebuah entitas gitu ya, karakteristiknya atau pencirinya ya. Contohnya nih, ini misalkan ada orang namanya Sule. Nah, Sule ini adalah orang. Atributnya adalah nomor KTP, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, HP, foto dan sebagainya. Ada pertanyaan, seberapa banyak sih jumlah atribut yang boleh di dalam entitas? Itu tergantung kebutuhan, gitu ya. Tergantung kebutuhan kita atau sistem yang akan kita buat. Misalkan mobil, ada nomor mesin, nomor plat, model, merek, harga, warna, tahun pembuatan, foto, dan sebagainya. Ini untuk entitas mobil gitu ya. Oke, tadi sudah kita definisikan 2 hal, entitas dan atribut. Nah, kalau berbicara entitas itu kebagi 2. Jadi ada jenisnya ya, entitas ada 2. Pertama entitas lemah, yang kedua entitas kuat. Nah, apa itu entitas lemah? Entitas lemah adalah entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensi dalam sebuah relasi. Misalkan entitas mahasiswa, orang tua, dan hobi pegawai tanggungan. Nah, biasanya maksudnya apa di sini? Antara entitas ini yang menjadi entitas lemah adalah orang tua, ya, kemudian tanggungan atau misalkan pegawai itu tunjangan. Tanggungan ini itu tidak akan ada maksudnya ada kalau ada pegawai, ya, termasuk tunjangan. Tanggungan tunjangan itu akan ada kalau ada pegawai. Ya, kalau nggak ada, yang akan nggak ada. Karena keberadaannya bergantung kepada pegawai, maka dia disebut entitas lemah, bukan entitas kuat. Paham sampai sini ya? Oke. Yang kedua adalah entitas kuat. Kalau entitas kuat adalah entitas yang berdiri sendiri, namanya juga kuat ya. Kalau kuat dia berdiri sendiri. Contohnya apa tadi? Pegawai, mahasiswa dia berdiri sendiri. Mata kuliah dan sebagainya ya. Tidak bisa maksudnya dia bisa berdiri sendiri lah ya. Tidak perlu bersandar kepada entitas yang lain. Maka disebut entitas kuat. Baik. Nah, ini contoh ada pegawai memiliki tanggungan ya. Oke. Nah, untuk notasinya sebetulnya entitas itu dinotasikan dengan tanda kotak persegi panjang. Nanti ada simbolnya saya akan sampaikan di bawah ya.
Ya, ini contohnya kalau pegawai karena dia entitas kuat, strong entity, maka dia kotaknya 1. Nah, kalau tanggungan, dia adalah entitas lemah. Kenapa? Karena dia bergantung atau bersandar pada pegawai. Cirinya adalah kotak persegi panjang double. Ya, persegi panjang double. Dan di sini adalah relationship. Jadi biasanya relasi itu penghubung. Jadi pegawai memiliki, oke ini ada kesalahan sedikit, harusnya memiliki tanggungan. Jadi memiliki tanggungan. Termasuk juga relasinya harus double. Diamondnya harus double. Itu menunjukkan entitas lemah. Di sini NIP disebut apa? Atribut atau entitas? Hah? Atribut. Nama? Atribut. Di sini? Di sini? Nah, ciri atribut gambarnya apa? Opal atau elif. Gitu ya, elif. Oke. Paham seperti di sini adalah koneknya ya. Konektornya untuk menghubungkan antara atribut dengan entitas. Paham sampai sini ya? Oke. Jadi sangat mudah ya. Oke, nah tadi terkait entitas kebagi 2 ya, entitas kuat dan lemah. Begitupun dengan atribut. Atribut terbagi beberapa bagian ya. Pertama, kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah atribut kunci. Apa itu atribut kunci? Atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik ya. Jadi atribut itu ada yang unik. Unik itu artinya apa? Pembeda dengan atribut yang lainnya. Datanya tidak mungkin sama. Contohnya di sini apa? Nick sama NIM. Kenapa unik? Saya tanya misalkan siapa namanya? Joshua ya. Joshua kalau NIM Joshua sama gak dengan NIM Nurul? Hah? Pasti beda. Sama gak dengan siapa? Tasya. Pasti beda. Artinya pembeda itu pasti unik. Tapi nama ada yang sama gak di sini? Kemudian gak ada. Tapi dengan mahasiswa yang lain ada yang sama gak? Kemungkinan besar ada. Artinya kalau ada yang sama itu tidak bisa unik ya. Kalau beda itu dipastikan unik. Kayak NIK, nomor induk kependudukan juga sama ya. Nomor peserta juga demikian. Jadi yang biasanya atributnya unik, beda dengan yang lain, bisa membedakan, maka itu bisa dikatakan atribut kunci. Nanti istilah atribut kunci itu atribut primer nantinya biasanya ya, atribut primer. Meskipun kalau atribut kunci nanti kebagi 2 ya, ada atribut kunci primer dan juga kunci asing. Yang kedua adalah atribut komposit. Apa itu atribut komposit? Yaitu atribut yang masih dapat diuraikan lagi, misalkan alamat, waktu, dan sebagainya ya. Komposit misalkan. Komposit itu yang bisa dibagi. Kayak alamat bisa jadi apa? Kalau dikompositkan. Kalau dibagi. Kalau alamat isinya apa? Kalau alamat isinya apa? Alamat. Ada apa aja alamat? Ada jalan. Apalagi? Ada nomor. Ada apa lagi? Hah? Nomor rumah ada? Ada misalkan RT ya? RT RW apalagi? Ada kelurahan dulu ya. Kelurahan, ada kecamatan. Lalu ada kota ya. Lalu ada kode pos. Nah, artinya 1 2 3 4 5 6 tuh. Dikompositan. Berarti lebih dari ada komposit itu bisa dibelah lah, bisa dipartisi gitu ya, menjadi beberapa bagian. Nah, itu atribut komposit. Kalau nama bisa dikomposit nggak? Atau NIM bisa dikomposit nggak? NIM bisa dikomposit? Nggak ya? Oke, NIM bisa nggak? NIM tuh kayak gimana? NIM A, NIM B, nggak bisa nggak? Nggak bisa lah. Gitu ya. Hobi bisa nggak dikompositkan? Bisa nggak? Hobi 1, 2, 3? Enggak kan? Nggak bisa. Gitu. Jenis kelamin dikompositan bisa? Bisa nggak jenis kelamin? Apa isinya? Kalau itu bukan komposit, kalau itu isi datanya. Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau mahasiswa pasti jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jadi maksudnya jenis kelamin itu nggak bisa, misalkan jenis kelamin itu apa ya?
Ya nggak bisa lah gitu ya, nggak bisa secara nomenklatur umum itu nggak bisa gitu ya. Biasanya alamat atau nama itu nama depan, nama belakang itu bisa gitu ya. Yang ketiga ada atribut multi value. Atribut memiliki sekelompok nilai yang banyak, misalkan gelar atau hobi. Nah, kalau atribut gelar, hobi itu bisa lebih dari satu. Contoh, orang gelarnya boleh lebih dari satu? Boleh. Boleh. Mahasiswa hobinya lebih dari satu boleh? Boleh. Boleh. Coba saya satu orang nih. Ini siapa namanya nih? Hah? Hah? Dian. Dian hobinya apa aja? Terus? Terus? Tuh, lebih dari 3 tuh. Lebih dari 2 ya. Berarti ada 3 tuh. Itu artinya apa? Bisa lebih dari 1. Dia sebut atribut multi value. Oke, nanti kesimpulannya ada perbedaan ya antara atribut multi value, atribut komposit ada perbedaan ya. Yang ketiga, yang keempat adalah atribut derivatif atau atribut turunan. Contohnya adalah biasanya umur turunan dari tanggal lahir. Hari ini misalkan tadi siapa? Yang pakai kacamata siapa? Mahesa. Mahesa saya tanya. Sekarang umurnya berapa? 19. Tahun depan umurnya berapa? 20. Acuannya dari mana? Acuannya dari mana? Kenapa umurnya nambah? Acuannya dari tanggal lahir. Jadi setiap tahun itu pasti nambah. Acuannya sesuai tanggal lah. Artinya umur atau usia itu turunan daripada tanggal lahir. Paham ya? Paham sampai sini? Oke. Kita lanjutkan. Kemudian atribut simpel. Atribut simpel ada atribut yang bernilai tunggal. Contohnya nama, harga, status, jenis kelamin. Yang tunggal itu pasti 1 ya, pasti 1 misalkan. Jenis kelamin mahasiswa 1, 2? 1 dong. Nama ada 1 ada 2 tiap orang? 1 sih. Gitu ya. Oke. Nah, kira-kira gambarannya demikian. Kemudian kiranya ada ini atribut key-nya, contohnya ya. Ini atribut. Nah, atribut key, ID, pegawai, ruangan, seterusnya. Ada yang tanyakan sampai sini, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun. Saya izin bertanya terkait entitas yang Lebih ada dekat. terkait entitas yang ada di universitas, apa saja yang diperbolehkan ya Pak? Bolehkah Bapak memberikan gambaran? Baik. Saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Saudari Nurul ya. Nurul menanyakan terkait apa saja yang kemungkinan ada ya. Apa saja entitas yang kemungkinan ada di universitas ya. Nah, kalau di entitas tadi kan boleh yang fisik atau yang abstrak atau konsep gitu ya. Biasanya kalau di universitas misalkan yang memungkinkan itu mahasiswa 1 ya, ini mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah misalkan apa? Yang umum mata kuliah. Yang ketiga misalkan apa? Ada dosen. Keempat ada apa lagi? Misalkan ruangan. Gitu ya, atau kelas ya. Yang kelima, misalkan kalau kita tambahkan ada jadwal ya, dan sebagainya. Nah ini Nurul, mahasiswa, mata kuliah, dosen, ruangan, jadwal, ini bisa sebuah entitas, gitu ya, menjadi entitas. Nanti sebetulnya ada entitas lain, misalkan mahasiswa mengambil mata kuliah, nanti bisa misalkan mahasiswa, misalkan ada entitas nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa, ini juga entitas. Nah, ini yang abstrak kan? Ada misalkan selain nilai apa? Hobi mahasiswa. Ini bisa jadi entitas atau menjadi sebuah tabel. Nah, saya jelaskan ya terkait konversi. Nah, ini contoh entitas yang mahasiswa, mata kuliah, dosen, ruangan, jadwal, nilai, dan hobi ya untuk entitasnya. Lanjut, ada lagi tanyakan? Silakan. Ya, akan berdiri. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sinata. Bapak mau nanya, kalau nomor HP itu bisa nggak menjadi atribut multi value?
Oke, baik, terima kasih. Tadi Natasha ya. Tasya menanyakan, apakah boleh atribut nomor HP atau telepon itu menjadi multi value? Oke, secara prinsip itu boleh, ya, prinsip boleh. Tapi lagi-lagi tergantung kebutuhan, gitu ya, tergantung kebutuhan. Misalkan gini, apakah memungkinkan nggak nomor HP mahasiswa itu lebih dari satu? Mungkin kan? Nah, ketika misalkan universitas ingin menghubungi mahasiswa, ada kasus mahasiswa itu misalkan nomor HP utamanya misalkan ada gangguan. Maka ketika universitas ingin menghubungi itu tidak ada alternatif. Maka berpikir bahwa inputan data mahasiswa harus upayakan sebanyak mungkin. Itu paham nggak? Lebih dari satu. Itu peluang untuk komunikasinya itu ketika ada backupnya. Ketika ada kendala, nomor pertama, kedua ada. Maka nomor HP itu atau nomor telepon atau nomor HP ini itu disarankan kalau menurut saya ya itu berpeluang besar itu menjadi multi value. Jadi nilainya lebih dari satu. Gitu ya, lebih dari satu. Karena nomor mahasiswa itu memungkinkan nomornya lebih dari satu. Misalkan diinput dalam sistem nomor ininya. Biasanya kalau di sistem itu, kalaupun dia simple, itu biasanya nomor mahasiswa, nomor orang terdekat. Gitu ya, gitu. Atau misalkan kalau nggak ada nomor-nomor terdekat, ya nomor mahasiswanya diinput boleh lebih dari satu. Maka dia multi value. Kalau multi value tadi, ini akan elipsnya adalah double. Gitu ya. Baik, paham sampai sini? Oke. Nah, untuk mengukur bagaimana materi yang sudah disampaikan, saya akan menyampaikan beberapa soal kuis. Kuisnya mudah banget ya, sebagaimana materi yang sudah disampaikan. Oke. Di sini ada soal nih. Soalnya adalah pilihan ganda. Silakan semua boleh menjawab. Nah, jadi siapa yang akan menjawab silakan ajukan tangan, gitu ya. Oke, soal yang pertama adalah manakah yang bukan merupakan entitas dari pilihan di bawah ini? A. Dosen, B. Mata kuliah, C. Mempunyai, D. Penjadwalan, E. Nasabah. Angkat tangan yang bisa. Oke, ambil dulu tadi yang pertama. Dia jawabannya mana? C, Pak. C. Yang bukan? Entitas. Bukan entitas. Kenapa? C. Karena dia mempunyai apa? Relasi. Betul. 100 harusnya ada hadiahnya. Baik. Yang kedua ya. Notasi persegi panjang bisa memberi mana apa? Katakan. Oke, betul. Entitas, similitas, ada B benar, D atribut, E relasi. C, jawabannya ada B, betul. Ya. Entitas kan himpunan MB. Kiranya mata kuliah tentang relational model atau relasi entitas ya, itu sangat mudah yang tadi gitu. Nanti bisa dipraktikumkan gitu ya untuk menotasikan studi kasusnya nanti dengan tertentu ya. Oke, semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengantar untuk mata kuliah basis data di program Studi Teknik Informatika Universitas Unggul. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.